Oh ya maaf So ya. let's start our classroom today. Please mute your mic for a while. Okay, so let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam Morning, Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Good morning, warahmatullahi sir. wabarakatuh. Good morning, sir. Ya, semoga kalian sehat-sehat hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu di sini siapa yang udah pada siap. Eh, Tadi kedengeran ya suara saya udah clear kan? Ini clear kan suara saya? Patah-patah nggak? Clear, sir. Clear, Oke, bagus. clear. Di sini saya lihat kalian udah satu persatu masuk ke Zoom ya. Nah, pastiin lagi kameranya on terus dan mic-nya off dulu sambil menunggu giliran nanti saya panggil. Nanti kalau misalnya ada yang belum kelihatan kameranya atau masih off, tolong dinyalain dulu ya, karena kamera on juga termasuk bagian dari penilaian kehadiran kita hari ini. Oke, langsung aja kita absen terlebih dahulu satu-satu yang ada di Zoom ya. Kita pastiin dia pada on cam. Marsha Dwi Zahra, Hadir, sir. oke. Tasya Azahra Putri, Hadir, sir. Anissa Putri, Hadir, sir. oke. Mutia Putri, Hadir, sir. Putri Bintang Azahra, Hadir, sir. Evan Aji. Hadir, Sir. Good, semuanya udah pada masuk, udah pada on cam juga. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja materi kita pada hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini eh, kalian bisa lihat learning objektif kita hari ini. Yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasan prosedur teks dengan benar. Yang kedua ada produce, yaitu menyusun langkah-langkah prosedur membuat makanan tradisional dalam bahasa Inggris secara lisan. Yang ketiga ada present, yaitu cara kita mempresentasikan cara membuat makanan tradisional via Zoom sekarang ya, dengan percaya diri. Oke, kalau gitu kita lanjut slide berikutnya. Oke, sekarang coba kalian bisa lihat share screen saya. Di sini di belakangnya ini di backgroundnya ada beberapa foto. Nah, kira-kira siapa yang tahu nama makanan-makanan ini? Coba jawab dalam bahasa Inggris atau Indonesia juga boleh. Coba ada yang tahu nggak? Gado-gado, sir. Iya, betul. Ada lagi? Martabak, sir. Martabak. Terus, Telepon, terus. telepon. Iya, Mie ayam, Kak. mie ayam. Wah, Telepon. bener banget. Bener semuanya Ora. ya. Ada, iya udah. Udah, udah. Bener semua. Ada martabak, gado-gado, tadi apa, mie ayam, klepon juga ada ya. Nih, kalau emang soal makanan emang jago banget kalian nih. Cewek-cewek doyan banget seblak ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang pernah masak atau enggak bantu masak salah satu makanan di rumah? Coba yang bisa raise hand ya. Mutia, apa Mutia? Coba unmute dulu dong, masak apa kamu? Aku masak sop, sir. Oke, sok, ada lagi. Ada lagi masak apa? Iya, Vanessa Putri, kamu masak apa? Nasi liwet, sir. Oh, nasi liwet. Nasi uduk aja. Oke, sebenarnya itu nasi liwet, terus apalagi tadi si mutia itu makanan yang populer ya di Indonesia termasuknya. Nah itu juga tetap masak ya. Terus itu juga bisa kita jadiin contoh buat prosedur teks. Ini bagus ya. Kita jadiin prosedur teks, bisa juga. Nah sekarang bayangin kalau kalian punya teman dari luar negeri, terus mereka naik ke kalian. How do you make Indomie goreng? Nah, kira-kira bisa nggak kalian ngejelasinnya step by step dalam bahasa Inggris?
Bisa, Sir. Bisa, yakin. Yo, yang lain bisa nggak? Kira-kira? Sayangnya Bisa, bisa, Sir. Kayaknya bisa. susah. Oh, iya, Bisa, ada yang Sir. ya, iya, 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 ada yang yakin, ada yang bilang susah katanya. Nah, yang penting di akhir kelas hari ini nanti semua dari kalian bisa ngelakuinnya atau ngelakuin atau bisa membuat prosedur teks ya. Karena itu target pembelajaran kita pada hari ini. Kalian siap? Ready, Siap, sir. Sir. Oke, mari kita mulai ke slide selanjutnya. So, what is prosedur teks? Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Menurut kalian, apa sih prosedur teks itu? Coba, ada yang bisa ngejawab? Satu kalimat juga udah bisa, cukup. Coba. Tutorial, sir. Tutorial. Oke, itu kata yang tepat banget ya. Kalian semua udah deket sekali sama jawabannya. Prosedur teks adalah teks yang berisi instruksi atau langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Nah, seperti resep makanan, masakan, tutorial YouTube, atau petunjuk di balik kemasan produk. Kalau kalian misalnya mau masak mie goreng, di belakangnya tuh, di belakang minyak, dia ada step by stepnya cara masak Indomie. Nah, itu dia termasuk dalam prosedur teks. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa ini? Generic structure. Prosedur teks itu dia punya tiga bagian utama. Yang pertama, goal atau judul, yaitu apa yang akan kita buat. Nah, di sini contohnya how to make martabak manis. Tuh berarti dia mau ngebuat martabak manis. Yang kedua ada ingredients atau material, bukan material kuli ya, ini material buat bikin-bikin makanan, yaitu bahan atau alat yang dibutuhin. Contohnya di sini kayak 2 telur, terus 200 gram apa nih, flour, terus 3 sendok teh, sugar, dan butter, dan lain-lainnya yang termasuk ingredients. Yang ketiga ada steps, yaitu langkah-langkah satu persatu. Nah, ini tuh kayak kalian apa namanya inti dari prosedur teksnya kayak first mix flour and eggs, then heat the pan, bla 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 gitu. Itu termasuk di langkah-langkahnya. Oke, sekarang saya mau langsung coba kasih contoh. Saya akan mendemonstrasikan cara membuat martabak manis secara langsung. Maksudnya prosedur teks ya, bukan saya langsung ngebuat martabak. Kalian tinggal nyimak aja, nyimak dulu apa yang saya bilang. Terus pastiin mic-nya off dulu. Oke, tapi sebelum mulai, saya pengen dari kalian semua unmute sebentar, terus bilang, we are ready, Chef. Ayo. We are We ready, are Sir. Chef. Ya, chef. Oke. Saya suka semangat kalian. Oke, tolong dimatiin lagi mic-nya. Langsung saja saya praktekkan cara membuat prosedur teks ya. Today, I'm going to show you how to make martabak manis, a popular Indonesian sweet pancake. To make this, you will need 200 grams of flour, 2 eggs, and 3 tablespoons of sugar, half a teaspoon of baking powder, and butter for cooking. First, mix the flour, eggs, sugar, and baking powder in a bowl. Stir well until you get a smooth batter. Next, heat a pan over medium heat and add a small amount of butter. Then, pour the batter into the pan and cook it until bubbles appear on the surface. After that, add your topping, chocolate or cheese. Finally, fold it in half and press gently. Cut into pieces and serve while warm. It is sweet, soft, and absolutely delicious. Nah, tadi kalian udah nyimak apa yang sudah saya sampaikan. Sekarang pertanyaan cepet nih. Kata-kata urutan apa aja yang kalian dengar tadi? Coba, apa aja yang kalian dengar? Next.
Next. First. Ya, Then, terus. Mm-mm. After After that. that. Ya, terus. Finally. 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 Iya, udah. Oke, nice ya. Jadi ada first, next, then, after that. Terus yang terakhir, finally. Kalian udah betul semua, mantap. Kata-kata ini namanya adalah mana nih? Nah, lupa saya geser slide-nya. Namanya sequence connector dan fungsinya untuk menunjukkan urutan setiap langkah dalam prosedur teks. Terus kalau tanpa kata-kata ini orang yang ngedengerin dia bakal bisa bingung gitu, mana yang duluan. Selain sequence connector, ada yang lain yang kalian perhatikan. Di setiap langkah, kata pertamanya apa? Kata kerja, Sar. Iya, seperti apa? Mix, stir, head. Iya, betul sekali. Lebih spesifik lagi ya. Kata-kata itu disebut imperative verbs atau kalimat perintah. Nah, dalam prosedur teks kita tidak bilang you should mix atau please mix. Kita langsung bilang mix, pendek, jelas dan langsung ke intinya. Nah, tadi ada apa nih? Ada yang tanya sesuatu di chat. Siapa ini namanya nih? Putri siapa nih? Anissa Putri nanya apa kamu tadi? Oh iya, Sir. Jadi imperatif itu langsung verb aja, tidak pakai please atau you, Mas. Iya, bagus banget kamu, Anissa Putri. Kamu kayaknya udah paham ya. Dalam prosedur teks kita nggak perlu please atau you must, jadi cukup mix the flour gitu. Atau add the butter atau fold in half. Jadi maksudnya langsung aja singkat terus efektif gitu. Oke, kita lanjut ke hmm, mana? Ini dia. Nah, di sini ada useful expression. Di sini ada beberapa kalimat yang berguna ya buat nanti kalian kalau misalnya kalian pengen bikin prosedur teks dalam tema memasak. Nah, di sini tuh openingnya bisa I like to explain how to make martabak, contohnya terus ingredientsnya nih. Kamu misalnya ngejelasin ingredientsnya ada telur, terus apalagi martabak, pingin martabak ada apa sih dia? Ada ya pokoknya banyak barang-barang di ingredients, terus step-stepnya first, next, then. Terus kalian bisa closing prosedur teksnya nanti. Nah, ini ada beberapa closingan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini di slide yang ini ada eh, contoh teks untuk buat pisang goreng. Sekarang giliran kalian yang analisis ya. Terus kalian baca teks itu, kemudian kita cari 3 hal yang ada di slide ini nih. Satu, di mana goals-nya atau judulnya. Dua, sebutin semua imperative verbs yang kalian temukan. Yang ketiga, temukan semua sequence konektornya. Nah, kalian punya waktu 5 menit buat cari tahu sendiri-sendiri ya. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Itu teksnya udah saya kirim di chat. Nanti kalian bisa apa namanya bisa ngerjain. Oke, saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, time's up. Kita cek sama-sama dulu nih. Nomor satu dulu ya. Goals-nya ada di mana? Coba ada yang bisa di-unmute? Ada yang bisa jawab? saya, Sir, goalsnya Boleh, how Evan. to Apa? rank. Apa Goalsnya tolong how to diulang? Apa Evan? Kurang jelas, maaf. goalsnya atau tujuannya how to make pisang goreng, Sir. Iya, tepat sekali. Tadi suaranya nggak jelas tuh lagi dibikin Batem soal mendem. Bener ya? Goalnya adalah how to make pisang goreng sesuai judulnya. Jadi dia mau buat pisang goreng. Nah, goal itu selalu biasanya ada di judul. Kita memberitahu kita apa yang akan si penulis buat gitu. Lanjut nomor 2 ada imperative verbs. Apa saja yang kalian temukan? Siapa ya? Ayo, yang bisa, yang paling lengkap.
Saya, Sir. Boleh Anissa Putri, kamu aktif sekali. Apa-apa? Peel, slice, dip, fry, drain, and serve, Sir. Ish, luar biasa. 2 jempol buat Anissa Putri. Oke, mari kita lihat satu persatu. Di sini ada peel the bananas, slice them, and dip in the batter. Fry until golden, drain the oil, serve warm. Nah, setiap langkah selalu diawali dengan imperative verb. Oke, lanjut ke nomor 3, sequence konektornya. Coba ada yang mau share nggak jawabannya? Ayo yang mau di-unmute. Saya, Sir. Boleh, Marsha. Ada first, then, next, and finally, Sir. Ih, betul banget yang cewek-ceweknya udah cakep-cakep, bagus-bagus, rajin-rajin, pinter-pinter. Nah, jadi sekarang kalian udah bisa melihat polanya. Goal menjelaskan apa, terus ingredients ngejelasin apa yang kita butuhin, dan step itu yang dimulai dengan imperative verb dan disambungkan dengan sequence connector. Ngejelasin bagaimana caranya atau ngejelasin bagaimana cara pembuatannya. Nah, itulah inti dari prosedur teks. Ada yang mau nanya? Saya nih, Sir. Boleh, Putri Bintang. Bisa pakai after that juga atau hanya yang tadi aja yang disebutin? Oh, pertanyaannya bagus banget. Bisa banget, after that, atau meanwhile, atau while, once, semua bisa digunain ya. Bahkan semakin banyak variasi yang kamu pakai, jadi semakin natural dan bagus speaking kamu terdengarnya gitu. Teksnya juga jadi kelihatan lebih bagus. Ya lanjut kita ke slide selanjutnya. Slide berapa nih? Let's practice. Kita di sini mau ada tugas lagi. Saatnya latihan ya. Tugas individual lagi. Tapi sebelum itu saya bakal kirim link dulu nih yang saya share di chat. Nah, jadi setiap siswa punya slide yang berbeda dengan makanan tradisional yang berbeda juga. Ada gado-gado, soto ayam, onde-onde. Onde-onde itu apa ya? Onde-onde, bakso, terus sama lainnya juga. Nah, tugas kalian ada 3. Satu, baca resep card kalian. Terus kedua, susun apa yang udah kalian katakan. Terus yang ketiga, goal ingredient dan minimal 5 steps. Terus ketiga, latihan speaking juga. Jadi saya bisa ngedengar kamu speaking ya, latihan speaking juga di sini. Oke, saya akan tunggu untuk kira-kira waktunya 10 menit bisalah kalian ngerjain ya sendiri. Jadi siap-siap buat tampil di depan, maksudnya on mic di depan publik, jangan malu-malu. Oke, saya tunggu dari sekarang. Oke, time's up guys. Waktunya udah habis buat kalian ngerjain. Saatnya showtime. Siapa yang mau yang jadi pertama yang apa menjawab? Ayo raise hand. Gak ada yang mau? Siapa ini yang mau? Saya, Sir. Saya. Oh, Marsha. Marsha. Oke, dia aktif banget sih Marsha nih. Oke, Marsha silakan. Okay, class. Today I'm going to explain how to make a very popular Indonesian dish. You will need ground beef or chicken, tapioca flour, garlic, salt, pepper, and hot water for boiling. First, blend the garlic until smooth. Then, mix the ground meat with tapioca flour, blended garlic, salt, and pepper. After that, knead the mixture until it becomes firm and elastic. Next, shape the mixture into small round balls using your hands. Then, drop the balls into boiling water and cook until they float to the surface. That means they are done. Finally, serve them in a hot bowl of broth. Add noodles and fried shallots on top.
It is warm, savory, and absolutely comforting, especially on a rainy day. Oke, bagus banget ini pronunciation-nya. Reading-nya sangat-sangat bagus. Bahkan lebih bagus dari saya kayaknya. Oke, kelas. Makanan apa yang tadi Marsha udah kasih unjuk ke kita semua? Tebak. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Bakso, sir. Oke, bakso ya, bakso. Bagus banget kalian berdua, Marsha, Evan. Oke, berikutnya siapa yang mau tampil langsung ayo raise hand. Siapa nih yang mau? Tunjuk aja, Sar. Oke, ini deh Evan, Evan. Okay, sir. Um, I'm going to describe how to make a traditional Indonesian dish that is very healthy and refreshing. You will need vegetables like beans, fruits, spinach, cabbage, and cucumber. You also need tofu, boiled egg, and peanut sauce. First, blanch the beans, fruit, and spinach in boiling water for 2 minutes. Then, drain the drain and set aside. Next, slice the cucumber and cut the tofu into cubes. After that, fry the tofu until golden brown and then arrange all the vegetables and tofu on a plate. Finally, pour the peanut sauce generously on top and add a sprinkle of fried shallots. It is healthy, it is healthy, filling, and so delicious. Oke, thank you Evan. Di sini tadi ada yang protes di chat katanya ada yang udah raise hand tapi nggak saya notice. Maaf ya, siapa tadi? Namanya Tasya ya. Maaf ya nanti ya habis ini ya kalau kebagian lagi. Oke. Oke, kelas. Jadi makanan apa yang tadi Evan udah kasih tahu? Ayo, ada yang bisa tebak? Gado-gado. Gado-gado, sir. Ih, gado-gado bener banget. Saya tadi suka di kalimat blanch the beans sprout dan drain and set side. Itu vocabulary masak yang sangat profesional. Bagus sekali Evan, kamu udah pro banget nih, udah profesional. Oke, oke kelas. Kalian semua udah sangat-sangat luar biasa hari ini. Kita recap sebentar di sini. Nah, nah ini. Saya mau kalian eh bukan tulis, kasih tahu hal hal apa yang kalian pelajari hari ini. Satu aja ya, apapun yang paling berkesan. Ayo, satu-satu dari kalian. Imperative verb, sir. Oke, Tasya, Tasya, tadi tadi kamu mau jawab tapi nggak kebagian. Coba sekarang, ayo. Sequence connector, Sir. Terus lagi, siapa lagi? Goal ingredient steps. Yes, goal, ingredient, steps, dan ciri khas utama di setiap langkah adalah. Goal ingredient steps. Iya, tadi tadi udah itu. Ini saya nanya ciri khas utama di setiap langkah adalah di setiap step-stepnya loh. Apa yo? Imperative verb, Verb, sir. Sir. Nah, bener sekali yang Nisa Putri tadi keliru kamu salah itu teksnya tuh. Oke, ya tepat sekali ya. Kalian eh, dan untuk menghubungkan antar langkah kita pakai Sequence connector, sir. First, ih then next. Sampurna Mutia. Emang Mutia aja yang normal nih. Kalian juga normal sama, bagus, bagus. Oke, luar biasa ya, Mutia. Oke, satu pertanyaan refleksi terakhir, satu kata aja.
satu kata baru dalam bahasa Inggris yang kalian pelajari hari ini dan kalian bakal kalian inget terus gitu. Coba ayo apa kira-kira? Blank, sir. Mhm. Blanche. Blanche, terus apa lagi? Bahasa Inggris yang kalian baru tahu, kalian baru pelajari hari ini. Drizzle. Drizzle, Sprinkle. 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 Oke, terus. Drain, sir. Oke, drain. Nah, udah ya, udah. Bagus banget. Oke, lihat deh, berapa banyak kata baru yang kalian sekarang tahu dalam bahasa Inggris. Blanch, screed, ada tadi apa? Sprinkle, ada drain. Nah, ini semua adalah vocabulary dalam memasak yang berguna gitu. Lain kali kalian bisa nonton video masak di YouTube dalam bahasa Inggris. Banyak ya di YouTube tuh kayak ya orang-orang luar negeri kayak chef siapa namanya Gordon Ramson apa tuh. Nah, kalian bisa tonton itu nanti. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Dan mulai sekarang kalau ada yang nanya ke kalian, how do you make martabak misalnya, kalian udah bisa jawab ya dalam bahasa Inggris gitu. Harus percaya diri. Nah, itu karena itu tujuan utama kita belajar bahasa, berkomunikasi nyata. Oke, saya sangat I'm so proud of you guys. Kalian sudah tampil baik hari ini, terutama yang tadinya mungkin ada yang nervous, ada yang lagi dibikini bottom, terus suaranya kan nggak jelas gitu ya. Nah, itu semua butuh keberanian, terus butuh effort lah. Apalagi kalau belajar online lewat Zoom ini yang tatap muka pasti banyak kendala ya. Nah, oke. Eh, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas nggak? Terdengar, sir. Terdengar, sir. Terdengar. Ya, tadi saya ngasih PR ke kalian. Kalian harus ceritain cara membuat satu makanan ke keluarga atau teman kalian dalam bahasa Inggris. Nanti tugasnya direkam ya. Terserah yang rekam siapa tuh, bapak kamu, atau enggak teman kamu ngerekam, terus ngomong tuh ke bahasa Inggris. Minimal 3 aja ya, 3 step aja ya. Bisa kan? Bisa, Sir. Bisa, Oke, Sir. nice banget. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja kelas pada hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.